Dan keadaan ini semakin memburuk misalnya dibandingkan dengan periode awal reformasi sampai dengan pertengahan periode 2004-2009 tuh sampai pertengahan masih Semakin lumayan. memburuk? Sekarang semakin memburuk. Karena apa Pak? Karena pemimpinnya tidak cukup tegas? Nah, barangkali ya, saya berpikir ya, memang ini kan perlu kepemimpinan yang kuat ya, bukan yang otoriter, tapi yang kuat. Saya selalu membedakan antara strong leadership dengan authoritarian leadership. Sehingga menurut saya memang soal leadership, dan barangkali persoalannya sekarang leader itu bisa karena dia tersandera ya. Bagaimana saya mau menegakkan hukum kalau hukum itu nanti makan saya sendiri, itu satu. Karena Lalu yang kedua ada karena iya, ada juga yang karena kecanduan kekuasaan, menikmati saja sebenarnya, nikmat nih daripada saya buat-buat yang lain malah saya repot, nanti banyak musuh dan sebagainya. Saya baru ketemu dengan Dirjen Puot, Joherman Sajohan. Sekarang sudah 243. 243 kepala daerah yang terlibat kasus yang 80% lebih diantaranya itu kasus korupsi, penggunaan dana negara, pencurian uang negara. Anda bayangkan dari 460 kepala daerah 243, lebih dari separuh terindikasi, bukan terindikasi, ini yang sudah resmi menjadi tersangka dan sudah pernah dihukum. Ya, dan dihukum karena itu. Nah, yang sisanya itu bukan bersih-bersih amat, sedang dilaporkan, sedang diselidiki. Jadi memang lebih gampang jadi koruptor sekarang dibandingkan dulu. Iya, saya melihatnya lebih gampang jadi koruptor sekarang, dan saya tidak terlalu percaya kepada teori yang mengatakan dulu kan juga seperti itu cuma tidak ketahuan. Enggak, menurut saya ini sekarang jauh lebih banyak. Karena kalau dulu betul banyak, cuma dulu kan tersentralisasi. Ya kan, tersentralisasi di sebuah kekuasaan yang bernama Golkar di bawah Pak Harto, dan itu sudah terbukti secara politik maupun secara hukum. Nah sekarang itu sudah desentralisasi semua, desentralisasi ke samping, misalnya ke legislatif, ke yudikatif, eksekutif, lalu desentralisasi ke bawah juga banyak sekarang dari pusat sampai daerah tadi. Gila nih negara. Berarti yang mau jadi presiden juga harus orang gila ya Pak? Iya. Maksud saya orang nekat lah, orang nekat berani menghadapi itu semua dan tidak kompromi, tidak kolutif lah. Pak Mahfud, saya ingin Anda berbagi pengalaman ketika Anda menjadi DPR, karena harus diakui sekarang persepsi publik terhadap lembaga legislatif itu yang paling rendah. Orang muak terhadap politisi, kemudian melihat DPR tidak banyak menyumbangkan apapun untuk kemajuan bangsa ini. Anda ketika menjadi anggota DPR, bagaimana Anda menceritakan awal ketika masuk, apa yang Anda temui dan sebagainya? Begini. Ketika saya mau menjadi anggota DPR, saya bilang ke Gus Dur pada waktu itu, Gus, saya mau daftar anggota DPR. Oh jangan, katanya. 4 orang saya larang jadi anggota DPR dari PKB. Siapa? Mahfud MD, Alwi Shihab, Khofifah, dan A.S. Hikam. Lah kenapa? Saya kan mengurus partai ingin jadi anggota DPR, saya bilang. Enggak, kamu enggak cocok di DPR. DPR itu tempatnya orang bohong, katanya. Kamu enggak kerasan di sana, itu Gus Dur. Tapi waktu itu loh, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud ke pengadilan aja. Dia bilang ke Mahkamah Agung lah suatu saat. Pak Mahfud cocoknya di sana gitu. Ya boleh, nanti suatu saat saya ke Mahkamah Agung, tapi saya pemilu ikut dulu. Nah, ya sudah kalau enggak bisa ditahan, kata Gus. Begitu dapat izin, saya mengumpulkan buku-buku. Buku-buku tentang parlemen, tentang cara berdebat, tentang strategi memenangkan ide. Anda belajar serius? Belajar serius. Begitu dilantik jadi DPR, terpilih, sidang hari pertama saya sudah bosan. Ini bukan buku yang dipakai, ini udah interupsi enggak karuan. Ya, ada orang jangan mempolitisir masalah ya. Di sini nih gedung terhormat katanya. Loh, ini kan DPR memang tempat politik. Lalu orang yang enggak ngerti itu macam-macam, ada soal baju dipersoalkan gitu. Saya bilang ini akhirnya semua teori-teori tentang keparlemenan, teori perdebatan itu enggak ada gunanya. Saya pelajari. Akhirnya saya malas-malas saja. Kalau punya ide juga, kalau misalnya partai bilang tidak, padahal partai itu sudah berkolusi dengan partai-partai lain gitu, itu tidak ada gunanya. Sudah diputuskan nih ide bagus, ya bagus. Nanti dibawa ke pimpinan partai, batal semua yang sudah dibahas berhari-hari. Ngomong-ngomong nama MD, di belakang Mahfud MD, itu asal mulanya gimana sih Pak? Itu nama kecelakaan aja sebenarnya. Gini, nama saya itu Muhammad Mahfud gitu saja. Ketika saya masuk pendidikan guru agama, di kelas 1 ada 3 orang namanya Mahfud. Sehingga guru saya itu minta,
pasang dong, kamu Mahfud A, B, C. Sesudah itu, A, B, C enggak bagus. Nama orang tuamu siapa? Yang satu tuh bilang, nama bapak saya Musaffa. Bilang, Mahfud Musaffa. Saya ditanya, nama orang tua kamu siapa? Saya jawab, Mahmudin. Jadi kamu namanya Mahfud Mahmudin. Lalu yang satu, Hasan Basri, Mahfud Hasan Basri. Nah, sudah itu saya waktu itu remaja kan, SMP, kok nama Mahfud Mahmudin ini seperti kampungan sekali gitu. Enggak komersial, enggak bagus, sehingga saya minta, Pak, nama saya diganti aja apa? Mahfud MD aja, itu singkatan dari Mahmudin. Ah ya sudah bagus katanya. Nah ternyata kecelakaan itu terjadi waktu saya mau lulus itu lupa mencoret nama tambahan ini. Tapi juga nama berkah karena menjadi saya kira satu-satunya Mahfud yang bernama MD yang kemudian dikenal sekarang. Republik ini jangan dijual terlalu murah.